Masri dan tim kembali menuju lokasi kediaman salah seorang yang bernama Rudi, yang mana beliau adalah suami dari Mbak Ningsi yang masih berstatus anak sekolah. Dan di sini sempat ada ketegangan karena si Rudi mengancam Masri dan juga tim menggunakan senjata api dengan alasan si Rudi tidak terima akan kehadiran Masri dan juga timnya. Mari kita saksikan perjuangan dakwah Masri dan juga tim. Doakan supaya beliau sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam setuluran, salam bahagia, salam love untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, ya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat, insyaallah Allah kabul. Apabila sahabat-sahabatku yang di luar sana, yang sekarang ini mungkin Allah masih berikan cobaan, Allah memberikan penyakit, sama-sama kita doakan, biiznillah kita yakin kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut, Allah sehatkan badan yang kembali. Apabila sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin di kerjaannya ada masalah, mungkin di dalam keluarganya punya masalah, kita doakan mudah-mudahan di pekerjaannya Allah lancarkan, dijauhkan dari masalah. Apabila di keluarganya ada masalah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan, bismillah kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah selesaikan masalah tersebut, yang mana insyaallah mudah-mudahan kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat, di sini saya datang di sebuah kampung, yang mana kampung rumah ini adalah rumah kediaman dari suami, yang mana beliau ini setelah saya cari tahu baru aja menikah dengan namanya Mbak Ningsi itu sahabat. Nah, jadi di sini dia baru menikah dan statusnya masih anak sekolah sahabat. Nah, jadi akan kita tanya lagi dan akan kita kasih paham yang mana supaya dari Kang Masnya ini menjauhilah itu Mbak Ningsi, bahwasannya tujuan yang Mbak Ningsi itu sebenarnya niatnya itu ingin menumbalkan sebenarnya sahabat, cuman karena keilmuan yang luar biasa, jadi siapapun yang melihat senyumannya, yang mendengar suaranya itu pasti akan terhipnotis sahabat. Itu makanya nanti akan kita kasih paham sama beliaunya, dan nanti akan kita tanya-tanya sebenarnya sudah berapa lama dia itu menikah dengan Mbak Ningsi, awal mula kenal dengan Mbak Ningsi itu seperti apa sahabat. Itu kameramen posisinya tuh kan kayak dongkrok itu. Enggak ada pas kok. Enggak, saya yang enggak ini. Enggak ada pas ini. Enggak pas. Mata saya gini soalnya nih fokusnya. Naikkan lagi aja. Kalau gitu enak, saya lurus pandangannya. Soal kameramen saya agak aneh sahabat. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita salawatan dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tabam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun
يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلى الله عليه محمد. Baik sahabat, kita lanjut istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'ah wa waghfiqna amalan makbula wa wahablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Baik sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menanyakan masalah produk madu ruqyah dan juga tasbih hitam lalu Istanbul Kakek Sunan, sahabat hubungi aja di nomor admin di nomor 081397723334 atau nomor di bawah ini. Intinya Mas Ren tidak pernah ngasih mahar tuh yang mahal-mahal banget, tidak pernah. Yang penting sahabat niatnya baik karena Allah Ta'ala. Mas Ren tidak pernah memberatkan. Untuk masalah khasiatnya, mungkin sahabat-sahabat yang udah memaharkan madu ruqyah Mas Ren itu seperti apa khasiatnya, saya yakin sahabat sendiri yang menilai. Kalau apa Mas Ren ngomong mulu-mulu ya tanpa ada bukti, mungkin sahabat-sahabat ya bisa komentar. Kalau sahabat sudah merasakan madu ruqyah luar biasa khasiatnya. Baik sahabat, kita langsung aja. Dan kebetulan sekarang saya sudah berada di depan rumahnya suami dari Mbak Ningsi, yang mana beliau ini masih anak sekolah sahabat. Kita langsung aja ke kediaman sahabat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya, Bang? Dengan siapa ya? Oh, ini Mas, saya Mas Rey. Ingin bertamu dah. Bismillah. Silakan duduk, Mas. Aduh. Kebetulan dari mana ya, Mas? Iya, Pak. Kebetulan dari mana, Mas? Ini saya dari Sumatera, Pak. Sumatera. Saya Mas Rey. Ini, Pak. Iya. Jadi, Masnya namanya siapa, Mas? Boleh kenalkan biar lebih enak kita. Oh iya. Saya Rudi, Mas. Oh, Rudi. Ini ada beberapa sih yang mau saya sampaikan di sini sama Masnya. Jadi ngerokok nggak apa, Mas ya? Nggak apa-apa, Mas. Silakan. Apa yang mau diomongin, Mas? Soal apa ya? Adalah sesuatu Mas sampaikan. Kira-kira Ini saya kalau boleh tahu kira-kira apa gitu, Mas? ada. Gini dulu, Mas. Mulai dulu ya. Oke. Masnya memang masih sekolah. Ya, kebetulan saya masih sekolah sih, masih kelas 2 SMK. Masih kelas 2 SMK. Ini apa namanya? Ini kan lagi gencarnya nih isu tentang Mbak Ningsi. Kenal nggak sama Mbak Ningsi? Yang Mbak Ningsi itu istri saya sendiri, Mas. Loh, tapi Mas masih sekolah.
Ya gimana ya mas, ya kan nggak ada haknya mau sekolah mau enggak kan. Saya kan ini sih maksudnya ya nggak ada hukumnya kan soal menikah itu kan mas, walaupun saya masih muda. Karena gini mas, mohon maaf ya, di sini kan Mbak Ningsi itu kan memang lagi viral nih kalau di sini saya nih. Jadi banyak warga ngelapor bahwasanya Mbak Ningsi itu banyak suaminya, dan suaminya itu rata-rata masih sekolah gitu loh. Mas, saya boleh tahu, maaf ya, sudah berapa lama menikah dengan Mbak Ningsi ya? Kebetulan saya ini baru-baru aja sih. Kebetulan saya ini baru-baru saja nikah sama Mbak Ningsi kan gitu. Iya. Itu udah berapa lama lah nikahnya sama Mbak Ningsi? Maksudnya udah berapa lama? Baru mau jalan setahun sih. Mau jalan setahun sama Mbak Ningsi. Udah setahun ya. Soalnya kan dia agak-agak mereng gitu tadi. Mohon maaf mas, Maksudnya mereka di agak- mana ya mas? Maksudnya ceritanya tuh kan agak melenceng ini, agak mereng gitu. Maksudnya artinya mereng ini. Masa seorang wanita itu memiliki suami itu lebih dari satu keganjalannya. Ini saya mau ngasih tau dulu sama masnya. Lalu yang kedua, kok kenapa rata-rata tuh anak sekolah semua? Dan kan itu yang mau saya kasih tahu. Dan lalu di sini ngasih paham sama mas kan masih sekolah, kan gitu kan. Dan Mbak Ningsi tadi sebenarnya itu menikahi banyak laki-laki sebenarnya untuk dijadikan tumbal. Tumbal seperti apa mas? Saya nggak merasa kalau saya ini jadi tumbal mas. Nggak ada mas. Gini mas, sebenarnya Mbak Ningsi itu wajahnya tuh tua. Enggak orang saya lihat sendiri itu dia masih muda mas. Iya, dia tuh umur itu udah ber-100 tahun loh. Masa iya mas? Mas ngada-ngada aja. Ngada aja mas, ngada. Orang saya lihat sendiri kok jelas-jelas muda kok. Ya kalau enggak saya mana mau, ada aja mas. Iya, mas masih sekolah. Gini aja, mas tuh bosen Iya tinggal. mas bisa ngelihat sih. Ya maksudnya gini lah. Mas kan bisa ngelihat sendiri sih. Kalau bosannya dia tuh masih muda. Mas. Bagusan mas jauhi aja daripada mas nanti menjadi mumpung belum ditumbal. Kan halal loh mas. Status kami tuh halal dari KAI kok mas. Ya udah aja. Mas ini mau ngerusak hubungan apa gitu? Iya, secara lagi kok mau jadi suaminya yang keempat itu loh. Saya tuh nggak masalah secara gini loh mas. Selagi dia nggak ngeberatkan saya, kan, selagi dia tuh masih sanggup, ya nggak masalah. Lagi pula pun nggak ada salahnya sih kan gitu. Iya gini, emang menikah tuh benar kan manusia Allah SMA. Cuman karena memang di sini sudah jelas bahwasannya si Mbak Ningsi itu memang beliau itu bukan orang baik, dan tujuannya dia itu sebenarnya ingin mencari tumbal. Dan di sini karena jenengan itu masih anak sekolah, ya saya ngasih tahu baik-baik, lebih baik jenengan itu tinggalkanlah Mbak Ningsi. Keliru masnya. Orang sudah bagus-bagus kok malah ditinggalin. Gimana sih mas? Saya bingung jadinya. Mas datang kemari kan gitu. Datang buat mengubari hubungan kita. Ini maksudnya gimana sih mas? Saya bingung. Mas bilang bosan di tua. Gak nyambung saya bener nggak ngeh. Maksudnya apa? Memang usia dia tuh tua, wajib dia tuh hampir 100. Dia itu masih 30-an gitu mas. Usia itu masih 100 tahun, cuma mas ini terkena ilmu gendam, dia tuh memiliki ilmu belut putih. Nggak percaya saya mas. Percaya. Di sinilah tugas saya menyampaikan, daripada mas nanti jadi tumbal. Maka di sini saya menyampaikan sama jenengannya gitu loh. Mas tinggali itu namanya si Mbak Ningsi, banyak istighfar, banyak ibadah sama Allah. Karena sekarang kondisi mas ini lagi dikuasai sama ilmu hitamnya Mbak Ningsi. Makanya mas tuh melihat wajahnya tuh memang cantik banget. Bahkan kalau saya lihat memang dia tuh cantik, padahal sejatinya dia tuh mukanya tuh tua, jelek, burik, dan nenek-nenek dia tuh. Saya bingung mas. Udah jelas-jelas kan dia tuh kan muda sih mas, masih 30-an loh. Masa iya? Saya ini baru nikah loh. Iya. Jangan dia asutin ngapa loh mas. Saya bukan menghasutkan untuk kebenaran, untuk kebaikan yang jenengan sendiri.
bukan Ya untuk kalau untuk menceraikan sesuatu hubungan itu nggak baik loh mas. lu mana ada dalam sejarahnya itu wanita tuh bisa memiliki lebih dari Ya, satu tapi suami. kan saya kan nggak ngerasa bahwasan saya itu diberatkan sama dia. Tapi kalau laki memiliki istri lebih satu itu masih wajar, masih malu. Jadi wanita punya lebih dari satu suami mau nggak lides sih. Ya nggak masalah sih mas. Kalau saya itu ya nggak masalah. Itu baginya cemana itu? Senin gantian, Selasa kan uang lah. Ya gitu lah mas. Hah? Ya gitu lah. Itu kamu tuh akan jadi calon tumbalnya si Ningsi. Ada mas. Emang iya kamu kan menjadi calon tumbalnya si Ningsi gitu. Sudah banyak korbannya. Dan rata-rata target dia tuh adalah anak SMA, anak masih sekolah, masih di bawah umur. Itu target dia. Karena apa tujuannya itu untuk ditumbalkan, untuk kecantikan dia supaya abadi. Itu. Saya nggak percaya mas. Mas ngada-ngada masnya. Masa iya ada? Saya tuh bukan apa sih mas. Kayak yang ketiga suaminya itu kan. Ya itu buktinya bagus-bagus saja. Iya karena belum, kamu tuh cuma yang 3, selebihnya itu masih banyak suaminya itu, si Ningsi itu. Saya sudah ketemu langsung sama Mbak Ningsinya. Masa iya? Saya sudah ketemu langsung. Mas ngada-ngada ntar. Ngada-ngada gimana juga? Di sini saya jauh-jauh datengin jenengan. Saya nyari tahu tentang suami-suaminya si Ningsi itu. Saya mau saya kasih tahu jangan sampai ada tumbal karena kalian ini adalah korban dari si Ningsi sebenarnya. Paling selama ini ya kalau kalian tuh peluk-pelukan yang kamu bercumbu dengan si Ningsi, dia tuh nenek peot. Masa iya mas? Ya iya. Tapi saya kurang yakin mas. Apa yang mas omongin? Intinya dia tuh masih muda loh mas. Makanya saya mau kan gitu. Orang saya pun kan dibilang ya saya ini kan masih dapat lah kan gitu, nggak masalah walaupun dia udah 3, saya lagi nambah kan nggak masalah. Orang dia tuh masih cantik kok. Mas, Apa yang cantik mas ingat aja Allah banyak sifat. Udah gini mas kalau mau jadi yang kelima nggak apa-apa. Untuk apa saya jadi kelima? Orang saya ingatin antum supaya antum nggak sama dia kok saya mau jadi kelima. Iya. Apa masih banyak wanita di luar sana yang mau sama saya kok. Masih itu loh mas. Ini saya mengingatkan sama antum. Antum ini sebenarnya menjadi calon tumbalnya si Ningsi. Coba jelaskan dulu sama saya. Tumbal seperti apa? Ya kamu nanti udah bakal jadi tumbal untuk kecantikannya dia. Maka menjadi target dia itu adalah anak-anak di bawah umur yang usianya itu di bawah 18 tahun. Tapi saya nggak pernah dengar isu-isu bahwasannya di ini juga bakal. Orang banyak warga ngelapor ke saya, makanya saya bisa berbicara seperti ini. Tapi saya bimbang mas. Apa benar yang dikatakan mas itu apa? Iya gitu. Tapi saya tuh kurang yakin emang. Jadi gimana cara saya untuk meyakinkan jenengan? Coba. Saya di sini sangat baik-baik, ngasih sama jenengan supaya jenengan tuh jauhi sini sebelum penyesalan itu datang. Ada aja. Ya, Tolong coba lah mas, gini aja. Kalau emang niat mas untuk jelek-jelekan istri saya, mendingan pergi aja dari rumah saya. Saya sih kan lebih baik loh. Saya nggak ada buat ibu Iya, apa-apa. memang tujuannya baik ngasih tahu saya. Cuman kalau untuk memilih antara saya pisah sama dia itu nggak mungkin mas, bener. Saya baru aja ngejalanin hubungan sama. Ya makanya mumpung karena masih baru ini, di sini saya jelasin sama jenengannya supaya jenengan tuh menjauhi si Ningsi tadi. Itu tujuannya itu sebenarnya. Tujuan saya kan baik sama jenengan. Kita sesama muslim saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ya benar, saya terima. Cuman yang masalahnya nih, kalau untuk pisah sama dia nggak mungkin lah mas. Saya itu baru aja kan gitu. Ya di sini saya mengingatkan sekali lagi, mas tinggalkan baik-baik istighfar lah. Mas ada aja. Kalau nggak gini aja lah mas. Kalau memang tujuan mas kalau untuk misalkan saya sama istri saya Ningsi itu, mendingan mas yang pergi. Kan sini kan saya kan datang baik-baik loh mas, saya mengingatkan baik-baik. Baik macam apa kayak gitu baik mas ya Allah, mas belajar di mana kayak gitu baik? Mana ada sejarahnya orang baik itu misalkan
hubungan udah berumah tangga dipisahkan hubungannya. Kalau nggak gini aja. Masih kok. Kenapa nanti nyeleneh? Ini gimana kan di sini saya bebas loh mas saya bebas. Udah mas pergi aja. Kalau memang tujuan mas jelek di sini. Sini saya tujuannya baik, mengingatkan yang baik loh mas. Nggak ada tujuan saya yang jelek loh. Di sini tujuan saya baik loh, mengingatkan yang baik. Udah mas jangan macam-macam sama saya. Maksudnya saya nggak ada niat macam-macam loh. Tujuan saya ini menyampaikan kebaikan. Udah mendingan mas pergi aja. Daripada saya ngusir mas dengan cara yang kasar, mendingan mas pergi aja. Angkat kaki mas. Udah pergi aja. Nah ini ngangkat. Ya, meleceh kali masnya. Saya di sini kan niatnya saya baik loh sama jenengan loh mas. Kamu tuh masih anak sekolah loh. Baik apa? Kamu Mas? masih punya masa depan loh. Saya di sini emosi. Baik apa coba saya tanya dulu. Kan? Baik apa coba? Orang datang gini lah. Daripada nanti jenengan jadi tumbal sini sih jadi Enggak, berarti. saya potong dulu. Gini lah. Mas datang kemari. Nah, tujuan Mas mau nanyakan Mas jelek-jelekin istri saya. Bahwasannya dia tuh nenek-nenek gini. Ah, nggak ada tuh Mas. Mas aja kali. Belum masa perempuan punya suami lebih dari satu kok ya. Nggak masalah, saya Rata-rata nggak tuh masalah. di bawah umur itu karena kan akan dijadikan target tumbalnya sini sih. Ada aja Mas nih. Macam-macam Mas sama saya Mas. Kalau memang Mas di sini tujuannya jelek, udah Mas pergi aja daripada saya ancam Mas di sini. Saya di sini nggak ada, saya di sini nggak ada kekerasan, saya nggak ada main kekerasan Makanya di itu sini. Mas jangan nuduh-nuduh saya, jangan jelek-jelekkan istri saya. Ah, Mas ada-ada aja. Di sini saya Mas nggak lupa menjelek-jelekkan, memang seperti itu pada gitu, Mas. Seperti dasarnya. apa? Memang di situ memang orang nggak baik. Tolong Mas jangan buat keributan lah di sini Mas. Saya kan bagus lagi nih. Niat saya, niat saya nggak ada buat keributan. Cuman jenengan ini kan masih sekolah, di masa depan jenengan tuh hancur gara-gara sini sih. Saya mengingatkan. Anjir kayak mana sih Mas? Saya mau tanya dulu. Kan. Gimana, Kan Mas? saya ini kan udah nikah sama dia. Justru malah makin lempeng loh Mas. Malah makin ada kayak rezeki gitu Mas. Rezeki Jangan gimana? sembarangan lah, Mas. Udahlah Mas pergi aja lah. Mas minta main-main Mas ini. Saya kan di sini nggak ada kekerasan, saya nggak ada berkeributan. Saya ini juga baik-baik. Saya datang assalamualaikum. Enggak, ya saya tahu. Tapi di sini Mas dengan tujuan bahwasannya Mas ini ngejelek-jelekin istri Saya saya. nggak njelek-njelekin, cuman pada dasarnya memang seperti itu gitu loh. Kang Mas itu ingat istighfar, Mas masih anak sekolah. Saya nggak Kok percaya. mau dinikahin sama nenek peor seperti itu? Ada aja Mas. Daripada jenengan jadi tumbal ya lebih repot kok. Ada aja Mas. Benar, udahlah Mas pergi aja Mas. Saya di sini kan datang baik-baik. Saya di sini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan jenengan, itu aja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak ada buat ribut di sini kok. Saya kan nggak ada angkon kekerasan. Saya juga nggak ada bawa apa-apa di sini. Niat saya di sini Iya, baik-baik, saya menjelaskan ngerti. baik-baik. Cuman tujuan Mas kemari itu memberatkan saya bahwasannya tuh Mas datang kemari, Mas bilang bahwasannya kalau istri saya itu jelek seperti ini seperti Ya memang ini. seperti itu pada dasarnya, Mas. Saya nggak percaya Mas. Buktinya saya belum pernah dengar isu-isu tentang kejelekan dia itu seperti apa Mas. Aduh. Mas jangan ngada-ngada lah kalau Gini Mas nggak Mas. tahu. Gimana cara saya menjelaskannya lagi coba? Di sini kan saya sudah benar-benar menjelaskannya. Kalau Mas Di nggak sini tahu. saya nggak ada buat keributan. Iya paham udah lah. Kalau Mas nggak tahu, Mas nggak usah ngomong. Saya sudah mengetahui, saya sudah lihat langsung lagi. Ngada-ngada Mas. Saya nggak percaya Mas. Dia tuh bagus loh orang Di sini saya kan niatnya jauh-jauh datang kemari untuk mengingatkan jenengan supaya jenengan tuh jangan sampai menjadi korban tumbalnya si Ningsi. Tujuan saya cuma itu. Saya nggak ada mau buat ribut loh. Kayak gini lah Mas. Udah mending Mas pergi aja. Saya di sini kan niatnya baik-baik loh Mas. Saya Udah, menyampaikan Mas baik-baik. diam. Udah, diam aja Mas. Udah Mas pergi aja. Di sini akan berusaha, saya akan berusaha. Enggak. Mas buat saya emosi. Saya di sini akan berusaha semaksimal mungkin loh untuk mengingatkan jenengan. Namun juga saya ini berdakwah yang memang seperti cara saya dakwah gitu loh. Saya nggak terima. Udah Mas pergi aja. Mas mau diusir secara halus apa secara kasar? Saya tidak takut sama ancaman seperti itu. Tujuan saya di sini saya baik. Main-main Mas.
Udah mas pergi aja. Saya di sini nggak ada kekerasan kan mas. Saya di sini nggak ada keributan kan. Saya di sini menyampaikan baik-baik gitu loh. Mas bilang bahwasannya mas nggak buat keributan. Enggak. Nah, emang mas datang kemari kan gitu. Iya, Ya, benar. sampean mas datang kemari, mas bilang bahwasannya istri saya tuh nggak beres gini. Yang benar itu nggak beres, ini situ nggak beres. Saya ngejalani, mas tau apa? Makanya ini saya mau jelaskan, saya jelaskan di sini situ seperti apa. Bahkan banyak warga-warga yang ngelapor. Udah lah mas, kalau memang lah mas nggak tahu. Karena gini, banyak anak-anak warga itu udah menjadi korbannya si Ningsi. Nah, saya nggak percaya mas. Ya makanya ini saya menyampaikan sebelum jenengan jadi korban. Jangan sampai jenengan jadi korbannya si Ningsi, korban selanjutnya si Ningsi. Mumpung belum jadi korbannya si Ningsi, saya di sini mengingatkan secara lebih baik. Rela saya jauh-jauh kemarin untuk menyampaikan ini. Inilah mas, nggak mungkin. Kalau dia itu sayang sama saya kan gitu, nggak mungkin saya itu ini mau ngejalanin hubungan ini. Udahlah mas, gini aja. Kalau mas memang nggak bisa diatur, kalau memang mas nggak mau pergi, pakai cara kasar aja. Saya nggak ada main kasar di sini mas. Maaf. Saya nggak peduli. Saya di sini nggak ada main kasar mas, serius. Di sini saya Udah pergi. di sini secara baik-baik loh. Saya Mau menyampaikan. baik-baik mau enggak, tapi tujuannya tetap sama. Di sini saya akan baik-baik. Saya nggak ada cerita mau ribut. Saya nggak ada mau debat di mana-mana. Pergi, Di Mas. sini saya baik-baik. Saya nggak peduli. Di sini tujuan saya baik-baik. Saya nggak ada niat. Apa mas? Apa? Udah pergi aja. Di sini saya baik-baik. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Udah mas pergi aja. Masa apa PP senjata gini? Udah mas pergi aja. Saya di sini baik-baik loh. Ya, tapi tujuan mas ini jelek loh. Mau datang kemari baik-baik, tapi tujuannya jelek sama aja loh mas. Di sini saya nggak ada nih. Ini untuk apa bawa senjata? Udah. Daripada aku jedor kan. Saya di sini dia baik-baik mas. Saya menyampaikan yang baik. Saya nggak ada niat yang lain, yang lebih-lebih kok. Mas kok sampai bawa senjata itu, senjata api. Emosi saya mas. Makanya mas tuh kalau ngomong itu jangan bawa istri saya lah. Udah gini, maaf saya sudah mengingatkan. Jangan saya ada penyesalan. Jangan sampai ada penyesalan di akhir. Yuk, pergi ya, mas ya. Ini kalau sahabat, malah saya mengingatkan secara baik-baik, malah dianya itu sampai mengeluarkan senjata api, naudzubillah ya. Udah biarkan aja. Tapi saya akan berusaha karena saya takut akan ada korban-korban. Itu yang saya takutin. Saya nggak mau ada korban di sini gitu sahabat. Ya, kita akan berusaha ini. Saya akan berusaha, doakan mudah-mudahan saya istiqomah dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan, Allah lancarkan dakwah saya. Jadi saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawat, tinggalkan maksiat, ya salat karo sedekah. Salam sayang buat semuanya.